Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anakku sekalian, eh, akhirnya kita berjumpa kembali pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam di semester genap tahun pelajaran 2025-2026. Alhamdulillah hari ini adalah hari pertama kita bertemu, walaupun kita bertemu tidak secara tatap muka, tetapi kita bertemu secara daring atau dalam jaringan ya. Jadi anak-anakku sekalian, langsung saja Ustaz menjelaskan materi kita pada hari ini, yaitu kita langsung masuk ke bab ketiga ya, yaitu dengan tema Khulafaur Rasyidin ya. Nah, apa ini Khulafaur Rasyidin ya? Jadi anak-anakku sekalian perlu mengetahui dulu apa arti dari Khulafaur Rasyidin ya. Jadi langsung kita masuk saja langsung ke ya, latar belakang atau pengertian dari Khulafaur Rasyidin ya. Jadi anak-anakku sekalian, Khulafaur Rasyidin menurut istilah adalah pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad SAW yang telah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Jadi, secara bahasa, Khulafaur Rasyidin berasal dari bahasa Arab, yaitu yang artinya khalifah artinya pengganti, ya. Khalifah artinya pengganti, sedang Ar-Rasyidin artinya mereka yang dapat petunjuk. Jadi, Khulafaur Rasyidin menurut bahasa adalah orang yang ditunjuk sebagai pengganti, pemimpin atau penguasa yang selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian, ya. Jadi itu tadi adalah pengertian dari Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu terdiri dari 4 sahabat Nabi yang terpercaya. Jadi empat khalifah ya yang terpercaya. Jadi khalifah yang pertama yaitu adalah Abu Bakar Asy-Siddiq ya, Abu Bakar Asy-Siddiq yang menyebut dirinya sebagai pengganti Rasul ya, Rasulullah atau Khalifati Rasulillah ya. Nah, sementara khalifah yang kedua adalah Umar bin Khattab ya, Umar bin Khattab yang menyebut dirinya Khalifati Rasulillah atau penggantinya pengganti Rasulullah. Yang dimaksud adalah penggantinya Abu Bakar ya. Jadi setelah Nabi wafat digantikan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat digantikan oleh Umar bin Khattab. Jadi anak-anakku sekalian, siapakah khalifah yang ketiga? Jadi khalifah yang ketiga adalah Utsman bin Affan ya. Dan keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi mereka semua ini adalah para sahabat Nabi, para sahabat dekat Nabi Muhammad SAW yang tercatat paling dekat dan paling dikenal dalam membela ajaran yang dibawanya di saat masa kerasulan Muhammad ya. Jadi keempat khalifah tersebut dipilih ya bukan berdasarkan keturunannya melainkan berdasarkan konsensus bersama umat Islam ya. Jadi sistem pemilihan terhadap masing-masing khalifah tersebut berbeda-beda. Jadi hal tersebut terjadi karena para sahabat menganggap tidak ada rujukan yang jelas yang ditinggalkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW tentang bagaimana suksesi kepemimpinan Islam akan berlangsung. Nah, jadi anak-anakku sekalian, latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin yaitu setelah wafatnya baginda Nabi Muhammad SAW yaitu pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau bertepat dengan pada tahun Masehi yaitu tanggal 8 Juni 632 Masehi.
Jadi saat itu umur umur baginda Nabi Muhammad SAW itu berusia 63 tahun. Jadi sebelum beliau wafat ya Nabi Muhammad SAW beliau mengalami sakit selama 13 hari. Nah, jadi yaitu mulai tanggal 29 Safar 11 Hijriah. Jadi pada hari itu Rasulullah SAW menghadiri proses pemakaman salah satu sahabat di pemakaman Baqi. Ya. Jadi sepulang dari pemakaman Baqi, Rasulullah SAW jatuh sakit. Suhu tubuhnya panas melebihi ukuran manusia normal. Jadi karena kondisi kesehatan Rasulullah SAW semakin hari semakin lemah, 4 hari menjelang wafatnya beliau sudah tidak mampu lagi untuk menjadi imam sholat waktu. Sehingga Abu Bakar As-Siddiq ditunjuk untuk menggantikannya. Jadi perselisihan kaum muhajirin dan ansar muncul sesaat setelah Rasulullah SAW wafat. Nah, situasi di kalangan kaum muslimin sempat kacau dan hal ini menyebabkan Rasulullah SAW tidak menunjuk calon pengganti pemimpin umat Islam secara pasti. Akhirnya kaum muhajirin dan ansar adalah dua kelompok yang merasa paling berhak menggantikan kepemimpinan umat Islam ba'da wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi antara kaum muhajirin dan kaum ansor ini saling bersitegang ya, yaitu memilih sebagai siapa siapa ini sosok pengganti pemimpin umat Islam ya setelah wafatnya Rasulullah. Jadi anak-anakku sekalian, kaum muhajirin di sini mengajukan Abu Bakar As-Siddiq itu sebagai kandidat pemimpin umat Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan berbagai argumentasi, kaum muhajirin adalah pengikut pertama dan berjuang sejak awal dengan Rasulullah SAW. Sementara Abu Bakar As-Siddiq adalah orang yang ditunjuk menggantikan imam sholat 5 waktu selama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sakit. Sementara di pihak lain kaum Ansor merasa paling berhak karena Islam dapat berkembang dan mengalami masa kejayaan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Jadi kaum Ansor ini mencalonkan Sa'ad bin Ubadah sebagai kandidat pemimpin umat Islam. Akhirnya perselisihan tersebut dapat diselesaikan secara damai oleh Umar bin Khattab, ya, sahabat Nabi. Jadi setelah ia mengemukakan berbagai argumentasi, selanjutnya Umar bin Khattab membaiat Abu Bakar As-Siddiq dan diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah. Ya, jadi langkah pertama yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq adalah memimpin proses pemakaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada malam Rabu di tempat di mana beliau wafat, yaitu kamar Aisyah radhiyallahu anhu. Ya, jadi itu anak-anakku sekalian singkat tentang uh, sejarah terkait dengan latar belakang munculnya Khulafaur Rasyidin ya, dan pengertian Khulafaur Rasyidin. Ya. Jadi buku digital ini anak-anakku sekalian nanti saya akan bagikan di grup ya. Jadi silakan kalian buat ringkasannya ya. Baik itu mulai dari pengertian Khulafaur Rasyidin ya. Terus latar belakangnya ya, latar belakang dari munculnya Khulafaur Rasyidin dan nanti Ustaz akan kirimkan video pembelajaran ya, tentang sejarah Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Jadi di mana nanti kalian akan menyimak pada video tersebut tentang biografi awal mula Abu Bakar As-Siddiq itu diangkat menjadi uh, khalifah atau Khulafaur Rasyidin. Baik, sampai di sini dulu pertemuan kita ya. Jadi Ustaz minta kalian buat ringkasan ya, mulai dari pengertian Khulafaur Rasyidin ya, latar belakangnya ya, dan sedikit tentang biografi
Khulafaur Rasyidin, yaitu Abu Bakar As-Siddiq ya. Jadi karena pada pertemuan kita pertama kali ini kita membahas tentang biografi dari Abu Bakar As-Siddiq ya, Khulafaur Rasyidin. Baik, demikian eh, terus akhiri ya. Jadi mohon setelah selesai kalian meringkas, mohon ringkasan kalian di foto dan dikirim ke grup ya. Itu. Demikian kata Ustaz tutup pertemuan kita kali ini ya dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdik, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.